Shalom, salam sadis, salam weekend, salam mulai hijau. Eh, Seperti yang kita perkirakan lah ya, saya katakan ya saya kurang yakin Black Friday akan dump. Maka banyak yang tanya, saya bilang 50-50. Kalau saya sih nggak yakin. Kalaupun ada terjadi short, saya bilang dikit, mungkin di 1600 gitu, 16.000. Ternyata enggak, justru dia di semalam di 16.500-an gitu ya. Justru Black Friday-nya jadi Black Doge. Doge yang ngepam. Semalam Doge di pam karena si ini berita positif lah ya, si Vitalik sama Elon Musk mau ada apa proyek garap Doge itu, ha. Itu beritanya positif, makanya langsung pam dia Doge. Black Doge jadinya, bukan Black Friday. Seperti yang saya katakan ya kan, ya karena market udah rendah, memang udah dump sekali gitu. Jadi kalau mau harap kejadian seperti tahun lalu, saya agak ragu. Cuma ya namanya market ya, kalau Anda percaya pasang jaring, nggak ada ruginya. Kalau nggak terjadi ya udah tarik balik duit, sekarang Anda serok koin, belum terlambat. Kan gitu. Karena ini saya lihat udah tren positif ini. Ya, kalau dilihat ininya, kita coba hari ini buat video. Hari ini mungkin singkat aja, di hari weekend, di hari Sabtu ini saya nonton kuda. Hari ini ada lumayan, nanti jam 1 jam lagi itu ada race agak besar, agak ini tertarik kuda-kuda pilihan. Saya demen sekali, saya suka sekali lihat kuda gitu, gagah ini sekali gitu, apalagi kuda-kuda mahal gitu kan, wah gagah sekali, karismanya beda. Seneng lihat. Oke, jadi hari ini saya buat video market cap di 842,5 billion, volume masih rendah 38,3, BTC dominance 37,9. Aduh, drop dikit dong biar altcoin agak, tapi altcoin ya ada yang sebagian ini BNB yang kenceng ya naiknya. BTC sekarang saya buat video, BTC di 16.628, Ethereum di 1.221, BNB di 311 dolar, XRP juga lumayan, kemarin ada sedikit disepong dia tiang hijau, naik ke 40 sen ya kan. Doge 14% naik ya, 92 sen sekarang, hampir 93 sen ya. Cardano 31 sen. Ya beberapa lah yang naik. Biasa Shiba agak ngekor ya. Kalau Doge ini Shiba juga lumayan, ada 4% lebih, hampir 5% naiknya. Sementara kalau yang lain, Algorand, Chilis masih lemot karena kemarin sebelum itu udah kena di sepong dikit. Sekarang mungkin mereka ngaso dulu, ya. Ada timingnya, kok masih bisa naik? Ya pasti bisa naik, sabar aja. Apalagi market udah mulai hijau. Anda hold, Anda yang udah serok di harga murah, nggak usah takut gitu ya. Ini udah trennya rada positif gitu. Habar juga udah lumayan ke 49, tadi sempat 50 sen ya, lumayan. EOS juga lumayan 94 sen. Mudah-mudahan 2-3 hari lalu saya suruh serok, kalau kalian serok udah lumayan cuannya ya. Theta juga lumayan ya, kalau kalian saya suruh serok saat itu, sekarang udah lumayan cuan. Theta udah di 92 gitu. Oh ya, tadi pagi ada Theta masih bisa ini ya. Kalau Anda lihat video saya waktu saya kasih tahu kan, saya bilang kemungkinan harap sih, saya yakin bisa tembus $1 Theta ya, karena dia punya event kan 1 Desember. 1 Desember ya bisa aja nanti entah tanggal 30, mana tahu 29, 30 udah jebol $1. Mudah-mudahan sih. Kalau Anda ragu, Anda takut turun lagi, TP bertahap. Kalau Anda ragu-ragu, seperti biasa, take profitnya bertahap gitu. Oke. Jadi kita lihat market sekarang udah rada positif gitu ya. Market rada positif. Kalian ada lihat tweetnya si Cecet kan?
CZ dia tulis dia deploy 2 billion, 2 miliar dolar dia tebar ke market katanya. Ya, pertama 1 billion dia fokus untuk recovery market. Ini udah positif, ya. 1 sen positif, berarti dia mau suntik dana ke market kripto gitu ya. Ada dia punya tweet pertama, dia bilang dia deploy atau dia tebar ke market, targetnya 2 billion. Tapi untuk recovery pertama 1 billion gitu, itu di tweetnya gitu. Nah, buat yang suka serok bear down, udah hati-hati. Ini udah sinyal apa ya? Jangan ini lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kasih tahu. Karena kalau dia udah ini ya, terus kan rumor dia jelek, dia juga tweet dia akan lebih transparan, akan dia ini kan nanti lagi dia upload lagi wallet stok mereka BTC, ada berapa proof of reserve-nya akan dibuat lebih transparan lagi katanya ya. Jadi cara dia bagus itu untuk menghadapi FUD dari bule-bule tuh yang udah musuh-musuh dia lah. Dia dengan ini dia nggak mau ini, dia bilang ya dengan dia balas dengan ini transparansi gitu ya. Nah, ya bagus sih nunjukkan ininya ya kan. Makanya dia positif sekali. Makanya BNB juga naik karena dia bilang dia suntik akan tebar dana ke market. Target dia 2 miliar gitu. Untuk recovery 1 billion untuk recovery market gitu. Jadi udah akan tren positif ya. Itu satu. Yang kedua, saya dapat kabar, saya dengar dari teman saya, rupanya Fed di dalam udah ada konflik dikit tuh. Jadi udah ada konflik agak berantem di dalam karena sebagian udah minta low rate gitu karena mereka takut resesi gitu, akan efek dampaknya berat sekali. Jadi ada konflik dikit lah. Kemungkinan kedepannya akan bulan 12 nanti mungkin 0,50 udah yakin sekali gitu. Kayaknya mereka kalau bisa mau ditekan ke 0,25 lagi gitu. Itu yang saya dengar gitu. Maka market akan hijau gitu. Ya. Itu hati-hati, makanya buat yang suka ambil down, saya cuma bisa ingatkan hati-hati, terserah kalian ya. Cuma apa yang udah saya dapat info itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian gitu. Jadi market kayaknya udah mulai diarahkan ke tren positif ya kan. Belum lagi Anda lihat tuh media Cointelegraph udah bahas tuh 2023 Bitcoin ke 110 ngaco lah pokoknya, udah mau dibuat FOMO lagi, market udah mau dibuat ini lagi gitu ya. Kayaknya udah banyak serok kan, seperti saya bilang pos-pos udah pada serok ya kan, Cathie Wood udah pada serok ya kan, udah ini. Jadi ntar lagi market mulai dimainkan hijau, apalagi nanti kalau dari pihak Cina itu market untuk tapi mungkin mereka rada ke saham dulu gitu. Kalau Cina itu udah ada QE di belakang layar, ada mereka alihkan dana karena marketnya udah goyang sekali. Jadi ada cetak dan print uang tebar ke market dia ya. Ada QE saya dengar, tapi QE diam-diam. Jadi ada dana lah pokoknya masuk market dia. Nah kalau nanti 2023 lebih cepat lagi kalau Fed pivot, habis pivot dia lakukan QE, ya ada harapan lah market agak-agak hijau. Paling nggak target kita ya lihat lah nanti ya kan bisa berapa. Nggak mimpi-mimpi kayak berita hari ini, kebangetan 2023 mimpinya buran lagi new ATH 110K ya, itu selalu begitu ininya, yang gitu-gitu bahaya. Narasi udah dibangun ke 100, kemarin fear dibangun bisa ke 8.000, bisa ke 5.000 BTC ya kan. Nah sekarang dia bangun narasi udah ke 110 lagi ya kan. Cointelegraph udah mulai nih ya. Jadi udah kelihatan market kayaknya mau seperti video kemarin saya bilang, kayaknya bear udah mau dikandangin, bull mau dikeluarin ya kan. Nah kita udah harus hati-hati ya. Jadi itu
Jadi kemarin ada yang tanya, Om, kapan eh, jangan jadi bear boy lagi, katanya mau jadi moon boy ya. Ini kayaknya udah mendekati nih. Kalau mereka udah kasih positif, ya siap-siap jadi moon boy lagi gitu. Ya, mudah-mudahan lah kita harap. Tapi itu bertahap, nggak langsung ini dengar kamu terus itu kan nggak, dia bertahap. Ini awal kalau udah kita lihat gitu ya, ini market di 16 kalau hari, lihatlah malam ini, besok pagi nutupnya kalau bagus. Seperti biasa, 2 hari lalu kan saya bilang target 17.000, tapi dalam 2-3 hari ini ya kan, setelah 17 mungkin nanti next ke 18, 18,5 kita lihat lah ya. Saya sih berharap weekly-nya bagus. Kalau weekly-nya nanti nutup bagus, ya mudah-mudahan juga monthly-nya kalau bisa bagus. Itu kalau monthly-nya nutup lumayan, ya bulan 12 ada besar kemungkinan lebih bagus gitu. Paling nggak entah dia mau Santa Rally atau Relief Rally dikit lah kita bilang ya, biar ada dana juga ya kan, yang mau ini tahun baru, mau Christmas, mau tahun baru ya kan. Kita doa sama-sama lah, intinya doa juga bareng-bareng biar doa kita dijabah sama yang di atas ya, dijawab sama Tuhan ya kan. Kondisi begitu, market lagi sulit ya kan, tapi ya selama mereka yang pegang kekuasaan bisa siram duit ke market, ya market ya akan lebih positif ya kan. Jadi begitu aja video di hari ini. Oh, sedikit saya tanggapi, ada yang nanya soal beli emas gitu. Ada yang tanya mau beli emas gimana, tergantung budget Anda, terus Anda pengennya apa. Kalau Anda ada yang bilang mau beli 10 gram ya, Anda bisa beli yang plat batangan gitu ya kan, UBS atau apa. Anda cek lah di daerah Anda, di kota Anda, gimana potongannya. Anda harus tanya dulu dia punya spread berapa kalau Anda jual balik ke mereka berapa. Terus kalau yang mau beli perhiasan juga bisa, bukan nggak bisa. Cuma ingat baik-baik di Indo beli perhiasan, kalau kalian nggak ngerti, kalian kadang juga toko emas nakal gitu. Jadi sebaiknya kalau Anda mau beli emas untuk perhiasan, biar udah beli Anda invest, tapi juga kalau ada resepsi, ada apa-apa, bini bisa pakai ya kan, biar sedikit kelihatan bagus lah. Kalau ke resepsi Anda mau beli perhiasan silakan, tapi beli perhiasannya jangan yang kadar rendah. Kebanyakan kalau Anda ke toko emas yang low class ya, atau yang kurang ini, Anda cari di Indo tuh, Anda cari toko emas yang misalnya udah 2-3 generasi, yang di kota Anda udah tahu ini kan. Nah, yang begitu Anda belinya di toko gitu. Terus beli kalau untuk perhiasan, paling enggak untuk perhiasan Anda beli yang 22 karat. Ya, yang 22 karat ya, itu paling kalau Anda ininya, dan juga beli perhiasan jangan model yang ribet-ribet karena ongkos lebih mahal. Oh, ini. Jadi nanti kalau jual dipotong ongkos juga banyak gitu. Ya. Jadi beli yang bagus model, simple, kayak saya kalung gini, itu nggak pernah odd model. Simple, tapi nggak bakal odd model. Nah gitu, beli yang gitu-gitu, dan ongkos pasti nggak kena banyak potong. Dan deal dulu, waktu Anda beli, Anda tanya dulu sama toko emas Anda. Ya. Jangan beli yang 18 karat gitu. Ya. Di Indo banyak juga toko-toko emas low class yang agak ini ya, mereka buat kalung cincin yang 18 karat gitu. Nah itu Anda bakal banyak potong kalau Anda beli perhiasan yang kadar 18 karat. Karena kenapa? Nanti dia akan bilang, kena potong waktu Anda jual karena kadar emas Anda turun ini. Karena udah 18 karat, kadang nggak sampai 18 karat itu ya. Karena campuran di ininya lebih banyak logam perak gitu ya. Yang dimana kalau Anda kena keringat, kadarnya tuh juga agak lebih hitam gitu. Karena lebih banyak kadar peraknya gitu di 18 karat. Nah di situ Anda akan banyak kena potong. Makanya beli perhiasan, kalau Anda mau, jangan yang 18, tanya berapa. Paling minim Anda beli yang 22 karat. Kalau Anda mau beli perhiasan, boleh. Biar nanti suatu saat
Anda mau jual, butuh duit, nggak banyak kena potong, paling ongkos. Jadi anak tanya dulu lah ya, di kota Anda saat Anda mau beli emas, ini nanti kalau jual spreadnya berapa. Andai kata Anda beli perhiasan, terus potong ongkosnya berapa. Jadi clear gitu. Ya, nah soal kadar, itu jangan beli yang 18. Biasanya kalau Anda jual, kena potong lagi, katanya kadar kurang, karena keringat ini itu. Ya, tapi kalau dia kadar emas lebih tinggi, kalau 22 biasanya nggak ngefek, keringat tuh udah nggak ngefek. Kalau ada yang bilang kadar tuh ngefek, itu toko emas nggak jujur gitu, ya. Jadi itu kalau Anda beli kalung ini itu bisa juga yang 24, cuma sedikit lebih soft, itu lebih bagus lagi, ya. Tapi minim 22 karat kalau mau beli perhiasan. Oke, itu aja masukan saya buat Anda yang tanya saya soal emas, ya kan? Anda mau invest, sekalian bisa beli perhiasan, bukan nggak bisa. Silakan, bisa dipakai juga, ya kan? Nanti kalau mau jual, cuma itu hati-hati kalau pakai kalung emas, jangan kesemprot minyak wangi, itu biasanya ngefek nanti pas dites gitu, ya. Pas sebelum pakai semprot dulu minyak wangi, udah dia ini baru pakai perhiasan gitu. Biar ya, ada teker lah ya. Jadi begitu aja masukan saya yang bisa saya jawab untuk video hari ini. Itu yang juga saya ingatkan, hati-hati yang suka main down, short, ini kayaknya tren sudah mulai berubah ya. Buat saya next targetnya ini 17.000 dalam 2-3 hari ini. Kita lihatlah ya. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.